Gue kali ini gue pengen ngajak lu diskusi yang dimana gue mengalami satu keresahan. Ya itu aja gue keresah itu, benci aja gue ngeliat FYP TikTok gue itu. Walid lu jokes Walid gue nggak ngerti, nggak paham gue apa sih yang ada di balik itu. Justru gue belum nonton film itu, film bid'ah. Jadi kalau menurut lu, pandangan lu pertama itu seperti apa gitu? Tentang film itu sendiri. Mm-mm. Pandangan gua yang pertama tentang film itu, gua bilang dulu di sini ya bahwasanya kita kan bukan review film ya. Ya, baru film. Oke lah, tapi pandangan gua tentang film itu cukup bagus sih dan sangat mengedukasi juga. Karena di situ kan dia meningkatkan kesadaran masyarakat bahwasanya banyak oknum agama yang menyalahgunakan kekuasaannya. Nah itu kalau menurut gua. Kalau misal kita cari pro dan kontranya, segala sesuatu kan pasti ada baiknya ada buruknya. Kalau emang kanan itu kapitalis, kalau kiri komunis, berarti kita ikut jalan tengahnya aja dong. Berarti ini pertanyaan gue ke lu nih, kira-kira siapa yang bego kalau misal ada oknum-oknum agamawan yang memanfaatkan umatnya untuk apa ya biasanya memperkaya diri sendiri, contohnya seperti itu, atau umat itu yang tidak mengetahui atau enggak yang tidak mencari tahu asal usul tentang agama tersebut. Jadi maksud lu lu mau nyari tahu nih, emang sebenarnya siapa sih yang salah? Apakah pemimpinnya Iya. dan menyalahgunakan kekuasaan tersebut untuk kepuasan sendiri ya? Ataupun umatnya yang mengikutinya tanpa mendalami dulu pelajaran dari itu kan? Mengikuti asal mengikuti aja gitu. Iya, asal mengikuti aja. Siapa yang bego? Yang salah siapa? Oke. Kalau menurut gua, yang pertama pasti kita bisa salahkan pemimpinnya ya, yang menyalahgunakan tersebut karena lu udah tahu sendiri. Idza ahada amanata ila ghairi ahlihi fantajir sa'ah ya. Jadi ketika lu memberikan amanat itu kepada orang yang bukan ahlinya, ya tinggal tunggu waktu kehancurannya aja deh. Bahkan dalam sholat pun kan ada dikatakan bahwasanya imam itu memang mendapatkan pahala jauh lebih besar dari makmumnya. Karena dia mendapatkan pahala dari beberapa banyak orang yang sholat menjadi makmum dia. Nah tapi imam itu akan mendapatkan dosa besar ketika dia salah dalam sholatnya dan membuat makmum itu semua juga salah dalam sholatnya. Tapi kalau misal ini umatnya nggak mau nyari tahu gimana? Nah itu beda hal namanya. Jadi kalau masalah umatnya ini, untuk pertama gue nggak bisa menyalahkan dia. Iya. Karena ada dikatakan dalam hadis juga, hadis riwayat Bukhari kalau gue nggak salah ingat ya, itu inna malu binia wa inna malikul mana. Jadi sesuatu hal itu semua tergantung niatnya. Dan apapun hal yang kita lakukan itu kembali lagi ke niat tersebut. Berarti niatnya emang orang itu emang pengen menyembah Allah, tapi karena disesatkan oleh oknum-oknum agamawan, oknum-oknum agamis itu, dan akhirnya melenceng. Nah benar. Jadi banyak sebenarnya kalau kita lihat pengikut hal kayak gitu kan bukan cuma terjadi di Malaysia, di Indonesia doang. Hal kayak gitu kan sebenarnya bukan cuma terjadi di Indonesia ya. Bahkan di Malaysia pun, negara tetangga pun juga banyak kasus-kasus begitu. Makanya itulah kenapa Malaysia buat film begitu, ya kan, buat film bid'ah, buat film tentang Walid itu ya mungkin karena itu adalah film yang diadaptasi dari masalah sosial yang ada di sana, gitu. Jadi benar adanya bahwasanya kita nggak bisa langsung menyalahkan umatnya karena dari sekian banyak umatnya gue yakin kok masih pasti sebagian besarnya itu memang pengen memiliki Islam yang baik gitu. Tapi disalahgunakan oleh oknum agamawan itu. Nah, benar. Ada oknum-oknum yang tidak punya hati ya kan, justru memanfaatkan minat mereka tersebut. Jikalau orang yang menginginkan, misal orang yang udah lama maksiat dan akhirnya pengen tobat gitu, ternyata ketika pengen tobat dan akhirnya diterjerumuskan lah oleh oknum-oknum seperti itu, dan mereka nggak sempat untuk mencari tahu atau langsung ini bagus nih, ikutin lah gitu. Nah, ternyata bego gitu. Nah ini persis sama kayak di film Walid. Lu udah nonton belum sih film itu? Belum, makanya gue nanya lu. Gue juga udah nonton mulai. Nah, jadi di film itu tuh ada beberapa kelompok perempuan yang ikut ajarannya dia tuh dulu mantan PSK. Mantan PSK. Jadi mantan, ya lu tau lah, mungkin PSK itu kan prostitusi online kan, prostitusi ilegal lah. Nah dulu mantan PSK mereka tobat, mereka ikut Walid justru dimanfaatkan lah
background mereka itu, sehingga untuk memuaskan hawa nafsu ini tersebut sangat tidak baik gitu. sangat tidak bisa dicontoh. Sangat tidak baik, sangat tidak bisa dicontoh. Nah, tapi beda halnya deh. Tadi kan gue bilang kalau kita nggak bisa nyalahkan pengikutnya, tapi beda halnya kalau pengikut tersebut ya itu udah dikasih tahu yang benar, bahwasanya disadarkan ajarnya ini salah dan segala macam, tetapi dia tidak mau berubah. Nah itu yang menurut gue emang perlu sekali kita bahas. Soalnya orang Indonesia, terkhususnya orang Indonesia mayoritas agama Islam, itu minim sekali yang namanya kesadaran. Soalnya ada 5, kalau menurut gue nih, pribadi gue, ada 5 tingkatan orang itu akan percaya. Yang pertama berpikir. Oke. Yang kedua itu apa ya? Gue lupa. Yang pertama berpikir, yang kedua yakin. Orang ketika berpikir, yang kedua yakin. Keyakinan. Orang berpikir akan mengakibatkan keyakinan, menimbulkan keyakinan. Orang keyakinan yakin akan melanjutkan ke mempengaruhi karakter. Karakter akan mempengaruhi perilaku, perilaku akan mempengaruhi kenyataan. Oke. Jadi yang gua ambil dari yang misalnya kalau ketika gua scroll FYP TikTok gua atau enggak scroll FYP Instagram Reels, ya itu aja. Sebenarnya orang itu nggak mau untuk mencoba dirinya sadar. Itu kan ibaratnya udah konstruksi sosial yang emang udah dibangun sedemikian rupa. Dan itu menjadi budaya bahkan. Ini gue boleh nanya lu dulu kan? Tapi sebelum gue nanya, ini asbakku mana sih anjir? Gue tadi nyari asbakku nggak ada. Ya udah ngetekin lantai aja sih. Oh ya, ambilin itu. Oh, iya. Gue mau buang ini udah. Soalnya. Wah, nggak proper banget ini. Oke. Oke, gue nanya dari. Menurut lu, kan tadi lu bilang mungkin banyak, dan orang Indonesia sangat minim dengan kesadaran. Iya. Oke. Coba deh gue tanya, kenapa sih? Tadi kan lu bahas secara ini ya, secara faktual ya, secara fakta bahwasanya orang Indonesia itu sangat-sangat susah untuk disadarkan pikirannya. Kan? Nah, tapi kenapa kesadaran itu tuh bisa sulit sekali didapatkan gitu? Maksudnya gini, orang Indonesia kan banyak yang ikut kayak walid gitu ya. Mungkin ya kita lihat di beberapa daerah ya, banyak juga yang mengikuti ajaran-ajaran yang gue gak bilang sesat, cuman kurang baik gitu. Kurang baik. Ya, kurang baik. Nah, terus mereka kan pasti banyak disadarkan juga oleh netizen. Nah, dan apa yang buat mereka tuh gak sadar gitu? Susah sekali kayak masukan-masukan dari orang luar itu susah sekali masuk ke otak mereka tuh apa menurut lu? Menurut gua, kalau menurut gua sih emang udah bebel dari sananya sih, bebel dari lahirnya. Soalnya ibarat kalau lu udah dikasih tahu kebaikan, oh ini penipuan ini, lu kalau ikut kayak gini lu rugi gitu. Udah berapa kali dikasih tahu atau enggak berapa kali banyak informasi yang beredar gitu. Enggak cuma di media sosial doang, bahkan di lingkungan sosial pun itu seperti itu. Tapi tinggal individu masing-masing aja. Nah, lu mau dibegoin apa enggak kan gitu. Kalau menurut gue. Oke, benar-benar. Tapi menurut gua ini ada penjelasannya secara Islam juga. Ada secara Islami. Iya, secara agamisnya juga ada. Ada juga. Lu pernah dengar gak sih bahwasanya orang-orang kafir? Ya. Ini gue nggak bilang Islam bukan kafir ya, gue nggak ada ngomongin orang kafir ya. Cuman di dalam Islam tuh ada hampir mirip ya. Bahwasanya orang kafir itu ketika dia udah kafir, kayak kaum Israel, ya, mereka tuh sebenarnya tahu bahwasanya ajaran mereka itu salah. Tapi hati mereka ditutup oleh Tuhan Yang Maha Esa, ya kan, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hati mereka ditutup sehingga mereka tidak dapat menerima kebenaran. Dan egoisme mereka itu yang tinggi sehingga tidak dapat berubah menjadi lebih baik. Oke. Berarti hari malam ini kita ada kedua pelajaran. Yang pertama itu emang secara logika emang gak masuk. Yang kedua emang secara Al-Quran itu juga emang udah tertuliskan di situ. Benar. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin illa Nah, itu kan. Jadi mereka emang gak mau berubah, bukan masalah otak, bukan masalah kebudayaan, bukan masalah kebiasaan. Mereka aja yang gak mau berubah gitu. Mereka aja yang gak mau berubah. Pertanyaan gue simpel sih. Yang bego siapa udah? Gue gak tau ya. Gue gak ngomong bego. Oke, siap. Gue gak ngomong bego. Ada satu sisi kadang mereka juga bego. Ada satu sisi mereka juga taat. Gue pernah dengar statement ada tuh vokal ilmi. Itu bukan statement sih, tapi itu kayak peribahasa Arab. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Apakah dengan adab ini kita menuruti segala kehendak
segala sesuatu, nggak cuma dari bos kita, mungkin kita punya kerjaan atau enggak kita punya guru kita ini, tapi gurunya pokoknya segala sesuatu kita turuti itu tanpa mempertanyakan segala sesuatu hal, tanpa kita mengkritisi mencari tahu mana yang benar dan mana yang salah. Apakah itu menjadi segala sesuatu yang mungkin adalah ketololan? Oke, paham bro. Jadi gini guys, adab itu ada dasarnya. Lu tau dasarnya adab apa? Al-yufarriqu bi anfusihim bainal haq wal Berarti. batil. Jadi adab itu bisa dilakukan, tetapi lu harus punya fondasinya dulu. Apa fondasinya? Lu harus bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Oke. Al-haq wal batil. Kebenaran dan keburukan. Nah, oke. Kalau lu udah tahu itu salah, apakah bakal lu lakuin? Ya enggak sih. Kalau gua pribadi enggak. Barangkali orang di luar sana banyak. Banyak banget. Nah, banyak banget. Nah, maksud gue gini, lu udah tahu itu salah, dan lu berlindung di label-label adab, itu menurut gue kebodohan yang hakiki. Ya, itu hal yang sangat-sangat bodoh nih menurut gue. Tapi kalau itu hal yang benar, gue caci maki, lu boleh bunuh gue gitu. Ya bener kan? Iya benar. Maksud gue gitu deh. Jadi kalau hal itu salah ya ngapain lu bawa adab anjir. Kan gitu aja sih. Iya. Kan terkadang banyak oknum-oknum yang seperti itu berdalihkan atas agama, melebih-lebihkan lagi tentang adat. Seketika itu dengan adab juga orang itu apa? Orang itu menuruti bahwasanya orang kalau nggak beradab, maksudnya beradab di sini yang secara keseluruhan itu apa sih sebenarnya esensi dari adab itu? Kan ibarat kalau menuruti semua perkataan atau enggak menghormat nggak sih itu etika. Iya, etika sopan santun. Etika sopan santun. Tapi bagaimana jika etika tersebut itu dijerumuskan atau enggak disalahgunakan, disalahartikan, dan akhirnya digunakan untuk mendoktrin umat-umat orang-orang yang mungkin bahasa kasarnya kurang berpendidikan, kurang berpendidikan. Karena itu kan duit itu kenceng itu bro. Masuk bayangkan orang pengajian kayak gitu kalau emang garam doa. Hah? Garam doa. Garam rupiah gitu. Banyak. Nggak cuma itu doang. Bahkan pengajian yang isinya nggak membahas fikih atau enggak tentang agama, akan tapi joget-joget. Ya, itu kan banyak sekali. Oke. Kalau menurut Bro Rido ini seperti ini. Nah, ini semakin kental dan semakin spesifik ya. Jadi kita membahas di Indonesia ini yang banyak dulu ya. Yang banyak itu adalah mohon maaf gue mungkin sebut ya hapsian. Mungkin acara-acara yang dibawa oleh beberapa ustadz-ustadz ya, itu kan pasti ada hapsian. Terus ada bahkan waktu dekat ini ada kalau nggak salah ustadz, gue lupa namanya siapa, dan gue juga mungkin keterbatasan ya, gue gak bisa nyebut juga. Ya ada mereka, dia mau sampai membuat itu kayak dugem gitu di acara selawatan. Nah, gue nanya dulu sebelum gue jelaskan ke lu, apakah menurut lu itu selawatan itu salah? Ya gue tahu mungkin itu bid'ah ya, mungkin ada beberapa sebagian orang yang bilang itu bid'ah, selawatan dan hapsi ya. Oke. Menurut lu gimana kalau tentang hapsi dan selawat? Kalau menurut gua sholawat itu kan yang aslinya kan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu kan ibarat yang paling pondasi dari awal. Maksudnya orang-orang yang merusak esensi daripada sholawat itu. Kalau menurut gue pribadi nih kan ya, itu yang menyalahgunakan itu. Yang maksudnya sholawat itu dijadikan lagu atau enggak sholawat itu di dugem-dugemin sambil ada joget-joget kayak gini juga, itu meresahkan sekali itu kalau gue nonton. Nah, oke, itu maksud gue. Jadi bahkan hapsi pun ada hapsi yang normal yang menurut gue yang pakai, lu tau astagfirullah? Astagfirullah bukan. Itu pelajaran dulu, pelajaran terus dulu masih sekolah. Astagfirullah bukan. Jadi astagfirullah mungkin orang-orang yang sering main hapsi ya itu paham tuh astagfirullah apa. Jadi astagfirullah itu hapsian di mana lu berdiri dan lu nyanyi biasanya lagu-lagu yang lebih cenderung spesifik kepada Nabi Muhammad kayak ya lagu Islami lah ya kan. Ya Nabi salam alaika. Nah kayak gitu tuh, itu astagfirullah namanya. Mereka berdiri. Nah, menurut gue itu bagus nih. Ya, karena terlepas itu nyanyian itu bid'ah atau bukan ya, menurut gue itu bagus karena dari niat awal teman-teman. Dari kita sempat bahas juga di awal, dari niat kan. Nah, niat awalnya apa? Kita tuh membuat Islam itu menyenangkan. Oke. Tidak memberatkan. Dan kita bisa mengingat Allah dan Nabi dan utusan Allah gitu. Nabi dan Rasul ya kan. Dan Rasul kayak Nabi Muhammad juga Nabi terakhir.
Dan itu kan memang kekasih Allah ya. Iya. Nah, dengan adanya Habsyian mungkin banyak orang Islam yang lebih senang, mungkin lebih tenang juga mendengar itu. Bahkan dulu gue juga tenang dengan Habsyian. Oh, dengar gitu. Iya. Karena dulu gua terlahir di di keluarga yang mungkin misalnya rumah gua depan masjid, depan musola. Tapi gua nggak pernah hadir dalam pengajian seperti itu. Pengajian yang isinya selawatan joget-joget gitu Nah, kan. gue nggak ngomong masalah joget dan dugungnya. Ah, itu adalah hal yang berbeda ya. Oh, berbeda. Gue bahas Habsyian yang normal. Oh, Yang Habsyian. masih normal. Oke, itu masih bisa dibilang kayak gini. Tapi kapan sih hal-hal kayak gitu tuh bisa jadi berbahaya? Nah, ketika itu tadi. Ketika sudah over. Jadi gini, lu harus tahu bahwasanya ada quotes yang bilang gini, gue dapatnya lupa juga, gue udah lama bacanya. Dan mungkin kalian semua udah pada tahu ya quotesnya. Segala sesuatu hal yang berlebihan itu gak baik. Oh, berarti secukupnya aja. Secukupnya aja. Nah, apakah dogem dengan joget-joget itu berlebihan? Ya, menurut gue sangat berlebihan. Berlebihan banget kan? Iya, berlebihan Ya, banget. gak ada toleransi di situ. Gak ada toleransi. Itu ibarat sebuah kebodohan yang absolut itu. Iya. Nggak bisa ditentang. Masih bisa. Kalau kata pesulap merah tuh Ultra Dungu Pro Max. Ultra Dungu. Kan ada Dungu, Nah. Ultra Dungu Pro Max. Itu betul. Tapi kalau menurut gua sih, yang sebenarnya merusak esensi daripada sholawat itu, kan tadi lu bilang inamal a'malu binniyat. Oke. Mungkin orang-orang yang seperti Habsyiah atau enggak sholawatan itu yang misal contohnya kiainya atau enggak ustadz asatidnya, habaibnya, itu mungkin memang meniatkan itu untuk bermunajat pada Allah atau enggak mengagung-agungkan Nabi gitu. Oke. Tapi ini belum selesai gue nanya. Tapi kalau misal niat daripada penontonnya itu pengen hadir dari acara tersebut itu mungkin untuk dugem atau enggak pengen lihat gus-gusnya, biasanya kan ganteng-ganteng gitu gus-gusnya. Oke. Lu gak ganteng? Ganteng juga lu ya? Gue gak ganteng, biasa aja. Nah, iya itu. Kan kadang yang merusak esensinya itu kan orang yang hadir di dalam acara tersebut. Salah niat mungkin. Belum tentu juga deh. Belum tentu juga. Logikanya gini deh. Ketika lu datang ke pengajian, dan ternyata pengajian itu emang seseru itu gitu. Gue juga pernah dulu pengajian. Bahkan gue datang ke Habsyian dulu. Di sini dulu ada Habib Syekh ya. Gue pernah datang ke acara Habib Syekh dulu di aula gitu. Nah itu seru Habsyiannya. Tapi menurut gue itu Habsyiannya normal. Iya, maksudnya normal tuh kayak ya kita serunya itu kita nyanyi deh. Ya Nabi rame-rame tapi. Berarti sebenarnya Habsyiah itu enggak seburuk apa yang ada di medsos sih. Enggak sebenarnya enggak. Tapi kalau ada yang kasus kemarin baru-baru aja ya. Yang tadi gue sebutin sampai nyalain lagu dugem bahkan trompet sakti. Ya kan yang biasa diputar di Holy Wings. Nah itu gini logikanya kayak lu muter lagu Nasrani di acara agama Islam aja. Kan gitu logikanya. Nggak masuk lah. Sebuah ketololan yang absolut. Nah, dan Islam itu nggak pernah ngajarin lu buat goyang-goyang. Bahkan joget pun itu dilarang kan sebenarnya. Lu nari itu nggak boleh sebenarnya. Ya, sebenarnya nggak boleh. Mungkin gue memang orang yang nggak terlalu paham ya. Mendalam soal Islam gue nggak terlalu paham. Tapi setidaknya gue tahu bahwa saya sebenarnya nari joget itu bisa dibilang mungkin nggak boleh ya. Ya. Apalagi lu membolehkan menari itu dengan dalil bahwasanya lu dengan lagu sholawat gitu. Yang begini-begini lu bilang tadi ya. Oh iya. Ya oke, asikin. Nah itu asikin. Nah itu kan menurut gua aneh gitu. Aneh. Dan siapa sih yang membuat hal itu ada ya? Gue belum tahu, nanti kita cari tahu sama-sama ya. Mungkin teman-teman kalau ngeliat atau enggak, coba tulis di kolom komentar pendapat kalian atau enggak gimana. Soalnya kita juga diskusi nih soalnya, kita juga sama-sama nggak tahu. Jadi juga sama-sama mungkin kalau dari penonton mungkin berkomentar kan bisa menambah wawasan kami. Di sini nggak ada yang benar, nggak ada yang maksudnya sempurna lah di sini. Kita netral aja ya. Netral aja kita. Nah, kita di sini tuh mewadahi untuk hal-hal kayak gini kita bahas dengan logika serasional mungkin. Dan kita cari apa sih sebab akibat dan alasannya. Ya kan gitu. Setelah alasan kita berujung ke solusinya. Nah, sebelum kita ke solusi tadi gue mau clearkan dulu masalah menari tadi ya. Nah itu kan mungkin ya gue juga nggak tahu itu siapa yang ngajarin atau mungkin ada oknum-oknum yang mengajarkan hal itu biasa gitu. Apalagi yang lakuin itu cewek, menurut gue tuh sangat tidak etis kan? Iya nggak etis. Bahwasanya kan hal yang paling mahal itu adalah aurat wanita ya kan. Tuh jadi
Gue berharap sih di Indonesia mulai berkurang hal kayak gitu ya. Berkurang hal kayak gitu, ya kembali lagi ke solusi gimana sih cara kita mengurangi hal seperti itu. Nah, kalau dari lu, Dit, ada nggak sih lu pikiran cara buat kita nggak salah masuk di aliran juga, nggak salah ikut orang juga, biar kita nggak melakukan hal tadi yang kita sebutkan semua itu. Sebenarnya simpel tuh, sadar sih. Ketika karena orang itu sadar, maka ia akan tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Oke. Nah, kalau lu bilang sadar, lu sama aja bilang gimana cara nyari duit, lu bilang kerja. Tapi lu nggak beritahu kerjanya itu apa. Oh gitu. Kerja apa yang gampang dapat duit, kerja apa yang lama dapat duitnya kan gitu. Maksud gue yang lebih jelas, kira-kira ada nggak lu yang lebih spesifik gitu? Yang lebih spesifik mungkin yang pertama itu sadar itu adalah fondasi. Yang selanjutnya mungkin kita sebagai manusia yang mungkin nggak sempurna semuanya kan, pikiran kita terbatas, otak kita terbatas, kita nggak didesain untuk tahu segalanya. Mungkin kita berupaya untuk diri sendiri dan orang lain. Mungkin kita cari tahu pada orang-orang yang mungkin lebih ahli daripada kita. Bukan ahli cuma ketika di medsos doang. Di medsos kan kadang berseliweran video banyak gitu kan. Oke. Penceramah nggak tahu asal usulnya dari mana. Cobalah kita menyadari atau enggak mencari tahu lebih lanjut tentang kredibilitas daripada itu pendakwah atau enggak konten kreator yang mungkin membahas tentang segala sesuatu yang kalian ingin tahu lebih dalam. Itu menurut gua sih. Kalau menurut Bro Rido gimana? Kalau menurut gua pribadi ya cara, kan pertanyaannya gini berarti. Gimana sih cara biar kita nggak sembarangan mengikuti ajaran-ajaran seperti itu, ya kan? Apalagi mungkin pertanyaan lebih jelasnya, misalnya ada orang yang pengen banget masuk Islam, ya kan? Pengen banget dia tuh kembali lagi ke jalan yang benar. Nah, cuma dia takutnya apa? Takutnya disalahgunakan seperti oknum tadi, acara-acara seperti tadi. Nah, mungkin gua bisa kasih solusi ya. Solusinya yang pertama, lu harus tahu dulu esensi dari agama Islam tersebut. Ya. Dasar yang paling pertama dari agama Islam, dan kita udah belajar dari zaman sekolah dasar dulu ya. Yaitu rukun Islam. Rukun Islam. Ya. Ini serius nih gue bahas. Rukun Islam itu adalah hal yang sangat penting untuk dipahami orang Islam itu sendiri. Apa coba sebutin, lu masih ingat gak rukun Islam? Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Oke, haji bagian Mampu. kalau nggak mampu Nggak usah. jangan gitu. Ya maksudnya berupaya lah, sadar lah lo ya. Tadi gue bilang apa sadar? Kalau emang nggak mau ya sadar lo, kalian harus mampu. Itu. Oke. Gini, kembali lagi ke rukun Islam tadi ya. Nah, kan sudah ada rukun Islam tuh. Nah, ketika langkah pertama yang harus lo ambil, ketika lo pengen masuk ke Bali ke jalan yang benar gitu, ya lu harus dalam dulu dari 5 pondasi tadi rukun Islam. Ya, rukun Islam itu apa sih? Rukun Islam itu, rukun tuh apa sih? Rukun artinya tiang kan? Iya. Tiang agama. Rukun. Tiang. Kalau tiang itu nggak ada, jatuh nggak sih? Jatuh. Oke. Maka yang harus pertama kali kita paketkan pondasinya itu adalah dari rukun tersebut. Yang ada 5 kan. Syahadat. Syahadat gue yakin semua orang Islam di Indonesia pernah mengatakan syahadat ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Orang mualaf pun pernah. Oke, orang mualaf pun pernah. Ya pasti wajib lah. Ya, kalau nggak mengatakan itu nggak masuk dia. Kalau cuma di KTP doang. Oke. Nah, artinya lu harus pahami dulu syahadat tersebut. Syahadat kan kita bersaksi bahwasanya Allah itu satu, Tuhan itu satu, dan yang kedua kita bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah kan gitu. Dan simpel itu. Nah, yang kedua itu ada yang namanya sholat. Nah, sholat ini itu hal yang paling sering dilupakan oleh beberapa orang Islam. Bahkan itu rukun kedua, rukun Islam yang kedua. Tapi banyak banget orang Islam yang gak ngelakuin. Maksud gua, lu gak usah dulu mikirin hafsian, mikirin sholawatan. Gue bukan ngelarang, gue bukan bilang gak boleh ya. Cuman percuma lu sholawatan tapi lu gak pernah sholatin waktu gitu. Itu yang buat lu terjerumus ke hal-hal kayak tadi. Lu gak tahu esensi dari agama Islam tersebut. Lu belum paham. Nah, betul. Jadi ketika lu baru masuk dan mulai ke jalan yang benar ya, mungkin kita semua bukan orang yang benar ya. Tapi setidaknya ketika kita pengen balikan ke yang benar, kita harus dari dasar dulu.
Nah, sholat kita perbaiki, 5 waktu alhamdulillah, jamaah juga alhamdulillah. Nah, bahkan lu lakuin di rumah pun kalau lu nggak sempat, selama itu 5 waktu ya alhamdulillah, gue bersyukur banget. Dan gue mudah-mudahan masih banyak yang melakukan itu di mungkin ya akhir zaman kayak gini. Nah, sholat 5 waktu itu kan penting. Jadi lu fokus dulu di situ di sholat lu. Nanti dulu sholawatan, nanti dulu hafsian, lu fokus baikin sholat lu. Gak usah mikir jauh-jauh dulu. Iya, gak usah mikir lu ibadah, gua sholawatan biar deket sama Allah. Aja lu gak pernah sholat ya jauh juga gila. Gimana cara pikirnya sih manusianya? Gue bingung juga gitu. Jadi sholat. Habisnya ketiga apa puasa? Puasa itu kan juga apa namanya itu dilakukan setahun sekali ya. Puasa. Yang wajib tuh Ramadan doang kan. Nah, yang lainnya itu adalah puasa sunnah. Yang seminimal mungkin puasa Ramadan dilakukan. Dan itu pun gue yakin juga 90% orang Indonesia melakukan puasa Ramadan. Karena itu adalah Sebiasa tahunan ya. kebiasaan tahunan dan itu mungkin udah menjadi budaya. Iya, menjadi budaya puasa itu. Bahkan vibes Ramadan kemarin ini yang baru kemarin kita lewati ini masih terasa di hari ini ya. Habis lebaran, habis Ramadan, habis lebaran, makan ketupat ya kan. Enak banget tuh. Udah menjadi budaya, nggak bisa dihilangkan dari konstruksi sosial. Masih dalam bulan Ramadan juga. Itu yang keempat maksudnya zakat itu. Zakat kan ada dua tuh, zakat fitrah dan mal. Oke, zakat membersihkan harta-harta kita yang mungkin nggak tahu tiba-tiba ada hal-hal buruk ya dalamnya. Nah, benar. Banyak hal buruk kan kita nggak tahu ya uang kita tuh dari mana. Walaupun kita kerja sehalal mungkin, kita kan juga nggak pernah tahu. Karena yang tahu antara salah dan benar, hakikat itu memang cuma Tuhan yang Maha Esa. Nah, jadi zakat itu kita untuk berbagi. Dan menurut gue sih zakat ini nggak perlu gue edukasi lagi ya. Iya. Karena sama kayak puasa tadi, zakatnya udah menjadi budaya setiap tahun orang Indonesia. Dan gue seneng banget ada budaya yang masih berbau kebaikan ya di Indonesia ini. Kayak zakat itu, bahkan orang berbondong-bondong dari zakat. Kalaupun untuk orang yang tergolong belum mampu untuk menunaikan zakat kan pasti yang berhak untuk menerima zakat tersebut. Itu udah menjadi budaya yang sangat amat paten. Benar. Jadi, alhamdulillah zakat Pak ya. Kalau haji kita nggak usah bahas lagi. Karena haji kan bagi yang mampu juga, dan bagi yang maksudnya mampu itu kan banyak ya. Mampu secara finansial, mampu secara ekonomi, mampu secara fisik. Ya kan, kalau misalnya lu tinggal di Arab ya lu gak perlu mampu secara ekonomi. Tapi kalau lu sakit ya gak wajib juga. Karena lu gak mampu secara fisik kan gitu. Ya itu masalah haji lah. Nah, artinya kesimpulannya sebelum lu masuk ke kayak tadi sekunder gitu ya. Jadi kan kalau rukun Islam ini kan kita masuk primer ya. Itu hal fondasi dasar. Nah, kalau hafsian, sholawatan itu gue bisa bilangnya maksudnya sekunder. Itu adalah pendamping yang menyempurnakan ibadah kita gitu. Jadi coba jalanin aja dulu sholat dan sunah-sunahnya itu. Sholat sunah qobliyah ba'diyah itu gitu. Benar. Bahkan masih banyak loh sunah-sunah yang sebenarnya itu nggak sangat menyeleweng ya. Kayak sholat sunnah, dengan puasa sunnah banyak banget. Dan itu pun udah terjamin kredibilitasnya ya, misalnya langsung dari Al-Quran ya. Benar. Dan gak mungkin juga lo sholat sunnah sambil joget-joget kan gak mungkin ya. Bukan sholat namanya itu. Tapi kalau mungkin yang menurut kayak yang lo bilang tadi kayak selawatan hafsiyah apakah ada di dalam Al-Quran? Maksudnya kayak ada acara pengajian acara ini. Oh gini, memang hafsi sama sholawatan itu memang beda dalam Al-Quran gitu. Jujur yang setahu gue selama gue pelajarin selama ini, gue belum menemukan sih dalam Al-Quran. Tapi kalau emang ada dari kalian yang mungkin tahu lebih banyak tentang Al-Quran dan tafsir dan menemukan bahwasanya hafsi dan sholawatan itu ada, mungkin bisa dibantu kita ya, dibantu informasinya gitu. Tapi kalau menurut gua memang nggak ada dalam Al-Quran, tapi di dalam Al-Quran tuh ada, bahkan dalam syahadat ada nih. Apa syahadat ya? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan tadi kayak gua bilang esensi dari sholawat itu pertama apa sih? Itu kita mengingat Rasulnya Allah, Nabi Muhammad SAW ya. Nah, selama sholawat itu tujuannya itu ya nggak ada masalah. Itu menurut gua. Ya karena mungkin kalau kita bilang dalil, ada beberapa di Al-Quran di mana kita diharuskan untuk mencintai Rasul ya. Benar ya sih? Iya benar. Benar. Jadi menurut gua ya itu kita kan ada yang namanya kias dan bisa ada yang namanya kias loh. Oh iya. Nah, jadi nggak perlu. Ya benar. Nggak perlu hal yang sama plek ketiplek di dunia nyata kayak apa namanya narkoba. Narkoba kan nggak ada di Al-Quran aja. Iya. Al-Hasis, tapi ada. Al-Hasis ada ya. Oke.
narkoba kan sebenarnya narkoba terus juga hal-hal modern kan gak ada di Al-Quran tuh. Homer, tapi itu disamakan dan dibandingkan dengan Homer. Iya, disamakan dengan Homer di Anau Maisir. Maisir ya kan, karena dia memabukkan. Nah, kalau narkoba mabukkan ya berarti masuknya sama kayak Homer dong. Oke. Karena kita lihat dari penyebab diharamkan dan alasannya kan gitu. Nah, sama halnya ketika sholawat itu tadi diselewengkan, kalau misal esensinya sholawat itu dirusak, contohnya atau enggak dijadiin joget-joget tadi gue bilang kayak gini, itu kan apa bedanya sama dugem-dugem di karaoke ya, karaoke benar juga tuh. Jadi itulah dalam Al-Quran itu sebenarnya ilmunya luas banget ya. Karena makanya adalah ada yang namanya tafsir kan. Bagaimana kita cara mentafsirkan Al-Quran. Ya gak sekedar kita memahami lafaz dan maknanya doang. Oke gitu. Makanya tadi menurut gue mungkin memang gak ada dalilnya untuk salawat dan hapsi. Tapi menurut gue ada kiasannya. Bahwasanya kiasannya itu kita mencintai Rasulullah dan mempercayai Allah itu satu gitu. Nah itu yang membuat salawat dan hapsi itu ada. Nah, dari niatnya tadi itu. Di luar penyelewengannya ya. Itu menurut gue. Oke, mungkin pembahasan kita mungkin final sampai di sini aja. Soalnya kita udah nemu solusinya. Menurut lu solusi apa tadi solusi coba? Gue lupa dikit tadi. Rukun Islam. Rukun Islam. Apa dulu? Perdalam aja dulu rukun Islam. Yang utama sholatnya aja dulu. Kalau enggak sholat ya sama aja bohong kan gitu. Kalau yang versi gue sadar sih, sadar untuk mencari ilmu lebih dalam. Sebenarnya walaupun keterbatasan sosial, apa salah jika kita bertanya? Karena jika kita kan ada pepatah, malu bertanya sesat di jalan. Mungkin bertanya itu membuat kita merasa bodoh selama kurang lebih 10 menit. Itu yang gue rasain. Gue merasa bego ketika gue nanya. Tapi setelah 10 menit itu, kita akan tahu. Dan itu sebelumnya kita nggak tahu. Dan itu sifatnya unlimited bro. Oh iya. Gak habis-habis. Kita cuma dengerin, oh iya. Kan dulu gue pernah nanya ini. Jadinya akhirnya gue tahu. Jadi itu aja sih kalau menurut gue. Ya berarti malam ini itu aja yang mau bahas. Yang malam ini gue ini aja sih mau bahas. Mungkin lain kali kita bakal ketemu lagi atau kita bakal bahas hal-hal topik-topik lain. Mungkin teman-teman yang ada yang nonton video ini mungkin jika pengen segala sesuatu apalah yang ingin dikritisi atau enggak segala sesuatu yang ingin dibahas bisa tulis di kolom komentar. Jika mungkin ada salah kata dari kami atau enggak yang segala sesuatu yang belum bersumber tidak ada referensinya mungkin teman-teman bisa ingatkan, soalnya ya di sini forum diskusi namanya aja netral. Ya kita sama-sama diskusi dari itu dari gue bilang kan, kita sama-sama diskusi di sini secara realistis, secara rasional, dan kita sama-sama belajar untuk berubah menjadi ulama yang intelek, bukan intelek yang paham agama. Oke. Itu. Terima kasih teman-teman karena udah nonton. Aku Adita dan temanku ini Rido. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya tadi nggak usah salam kayaknya. Langsung. Terima kasih. Nah gitu aja.